Halo guys, jadi kembali lagi di vlog gua tentang edukasi lagi. Sekarang kita kedatangan tamu, namanya adalah Bang Bram. Nama saya Bram Andi. Mau dimaklumi ya, suaranya pasti mendok karena asli orang Jawa. Ya, kita asli orang Jawa. Sekarang kita lagi di kafe BTW. Ini cukup sepi, tapi karena kafe ada musiknya gitu. Jadi kalau misalkan suara kita lah kedengeran, kita minta maaf, nanti gampang lah kita atur. Nah, kan ini pengen bahas tentang sesuatu yang sering jadi pertanyaan anak S1, kayak mau lanjut S2 atau kita kerja. Nah, yang paling kita takutin itu gini dulu deh. Kan Bang Bram S2 di UNS, Iya. S1-nya di UNS. UNS juga. Nah, jadi kita tuh pengen tahu kayak apa sih alasannya kenapa harus S2, kenapa nggak kerja. Nah, itu tergantung tuntutan dari kita, kembali lagi ke personalnya kita. Kalau aku kan kemarin memang tujuan aku memang mumpung masih muda, Ya. jadi aku akan terus menempuh pendidikan setinggi mungkin karena keadaan ekonomi yang masih mendukung, jadi aku manfaatin itu. Jadi karena faktor keluarga. Kalau dari diri sendiri kayak mending ada masa nggak sih kayak setelah lulus S1 itu masa sulit nyari kerja terus jadi pilihan S2, atau kebanyakan orang kan pasti langsung kerja terus S2 ya. Jadi kalau Bang Bram langsung S2 ya. Itu memang rata-rata kebanyakan banyak yang ingin mandiri sambil kuliah. Tapi aku juga bisa sih S2 sambil part time kerja seperti kayak anak-anak S1 pada umumnya. Tapi karena S2 itu tuntutan pendidikannya akademisnya lebih ketat, mungkin akan sedikit kesulitan. Menurut pengalamanku di mana aku kuliah ini, teman-temanku rata-rata memang udah pada bekerja, ada yang sebagian dosen dan mempunyai pangkat di kantornya. Mereka mohon maaf nilainya agak lebih rendah daripada yang hanya fokus belajar. Oh, berarti kayak yang mahasiswa yang lanjut S2 itu kan kebanyakan dosen, sudah kerja, mereka lanjut S2. Berarti berhentinya itu sekitar berapa tahun tuh? Misalkan kerja berapa tahun dulu baru S2? Kalau rata-rata di kelas itu aku dengan mereka ada yang selisih 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Terus menurut Bang ya, mending kerja dulu apa lanjut S2? Tergantung pengalaman. Nah, kalau bagusnya sih karena kita masih muda, kita lanjut aja kuliah dulu. Didukung faktor keluarga yang masih mampu dan kita masih punya banyak waktu, kenapa kita harus berhenti? Gitu. Terus aja belajar. Jadi itu alasannya. Terus kalau perusahaan itu memandang itu gimana sih Kak di analisisnya, kayak misalkan kita yang S1 mikir nanti S2 itu kerjanya apa sih bedanya mana yang S1, apa lebih bakal gajinya lebih banyak, apa langsung masuk ke tingkatan yang lebih tinggi, atau gimana sih kayak perspektif dari anak S2 gitu. Itu kembali lagi ke ideologi kita. Dan yang jelas kita harus mempunyai skill. Skill itu harus pertama kita asah, dimana di situ S1 banyak kita menambah ilmu, ikut berorganisasi dan lain-lain. Nah, di situ kita asah. Kalau S2 kita akan mengikuti kegiatan UKM lain-lain, itu akan terbatas dengan durasi belajar kita yang lebih singkat dan cara belajar kita di S2 itu kita akan lebih banyak dituntut untuk mengerjakan metode penelitian. Nah, kita dituntut untuk meneliti apapun langsung di lapangan, berbeda dengan anak S1 yang notabene ketika kita belajar kita akan rame-rame kemana, rombongan lah. Nah, kalau S2 enggak, kita akan berada di ruang lingkup yang lebih kecil. Nah, itu biasanya yang terjadi dan lebih efisien sih pastinya. Terus kalau jujur ya, anak-anak S1 atau S2? Anak-anak S1. S1. S1 tahu sendiri lah S1 kayak apa. Kita masih terbawa situasi anak-anak SMA yang kita masih bisa main di sana kemari, kita bisa liburan ke sana sini. Kalau S2 udah enggak? Nah, S2 kita udah benar-benar dituntut untuk mengembangkan metode. Kalau anak S1 kan kita hanya mengenal metode. Misal teori ini, kita pelajari ini, udah mengikuti. Nah, kalau S2 kita akan menerapkan metodenya itu. Nah, beda lagi kalau S3. S3 kita dituntut untuk membuat metode baru. Tingkatannya begitu. Terus tantangan terbesar di S2 Pak, yang benar-benar kalau S1 mungkin skripsi atau kan mungkin tugas deadline itu kan S1 kayak semua orang mungkin tahu lah. Kalau S2 itu yang benar-benar
paling berat itu apa di S2? S2 yang pertama yang aku alami secara pengalaman sendiri sih, yang pertama adalah suasana belajar. Suasananya? Pertama suasana belajar. Ketika di kelasku sendiri sih, saya berteman dengan orang-orang yang seharusnya mereka menjadi dosen yang punya pekerjaan dosen. Nah tapi kan kalau berteman seperti dengan mereka, kita harus benar-benar menyesuaikan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berdiskusi. Berbeda ketika dengan S1 kita berteman dengan teman-teman yang umurnya otomatis kita sebaya, paling selisih 2-3 tahun nggak masalah. Tapi ketika S2 bahkan umur yang notabene adalah bapak aku itu dari temanku sekelas. Itu mungkin nggak sih kalau kita kan S1 tugas saling bantu. Misalnya kalau di S2 gimana? Sistem pertemanan sama sih, nggak jauh beda dengan kita, tapi pasti agak ada rasa sungkan atau gimana. Kita harus minta tolong Pak ini itu pasti ada perasaan sungkan. Jadi otomatis kita yang lebih muda akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan lain sebagainya. Banyak tugas kelompok nggak Bang? Tugas kelompok ada. Di situ tantangan terbesarnya salah satunya itu. Ketika dapat tugas kelompok, biasanya aku mendapat kelompok dengan ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen. Nah, kita harus mengatur waktu schedule mereka yang masih notabene pagi sampai siang bekerja. Kita harus mengikuti schedule mereka untuk bisa bertemu bersama. Berarti mereka udah pada kerja ya? Dan belum tentu ketika kelompok itu 5 orang, belum tentu semuanya datang. Pasti hanya ada 3-2 orang. Dan ada lagi dari pengalamanku yang sebelumnya, ketika mengerjakan tugas kelompok, kita akan dibagi setiap rule tugasnya ini. Langsung dibagi sama mereka. Nah, dan biasanya mereka tidak mengerjakan. Jeleknya ada beberapa individu seperti itu. Nah, otomatis ketika bekerja satu kelompok, kita akan melengkapi bagian mereka yang mau nggak mau. Walaupun mereka udah ngerjain, tapi ya nggak maksimal sih. Mereka cuma asal-asalan sih kebanyakan sih gitu. Tapi nggak semua itu teman-teman. Itu hanya beberapa individu sih. Kita harus benar-benar lebih itu sebenarnya keuntungan kita. Untuk kita belajar lebih serius, lebih banyak kan malah ilmu yang kita dapat kalau kita ngerjain semuanya sendiri. Berarti bedanya itu mungkin tadi kalau UKM udah nggak aktif kan di S2? Aktif, tapi itu kembali lagi ke individu. Mau itu rata-ratanya udah nggak kan? Rata-ratanya udah. Kita hanya fokus untuk yang satu bekerja, yang satu untuk kuliah. Satu kerja, satu kuliah. Terus lebih berat ya S2 ya. Terus apalagi kayak berarti mending kalau misalkan gak ada kegiatan, kita mending langsung S2 baru daftar kerja. Misal kembali lagi kepada ibu, kalau kita punya kemampuan untuk bisa membagi waktu, kenapa nggak kuliah sambil belajar? Nggak usah kerja dulu ya. Kalau enggak, kalau kita bisa bagaimana bekerja nggak masalah, teman-temanmu juga banyak yang bekerja, tapi stamina kita akan benar-benar dikuras di situ. Kita harus membagi bekerja sampai jam berapa, nanti kuliah, ngerjain tugas dan lain sebagainya. Bahkan ada temanku yang sampai tidur jam 3 pagi karena bekerja sama ngerjain tugas PR dan dosen gitu loh. Terus kalau S2 itu pasti selalu mengarah ke dosen, kayak S2 mau lanjut dosen itu selalu, atau ada nggak sih yang lanjut S2 itu emang dia pengen nyari pekerjaan yang lebih layak tapi bukan mengarah ke dunia pendidikan dan ke edukasi gitu? Nah, karena lingkungan dosen, di lingkungan pertemanan itu yang itu adalah dosen-dosen, mereka akan menyarankan kita sekolah tinggi-tinggi, lebih baik kita mengamalkan ilmu kita ke orang lain. Makanya kita harus amal jariah ya namanya. Nah, kita disarankan kamu udah ikut masuk dosen aja, jadi dosen aja, ikut aku gini. Tapi kembali lagi individu. Kalau aku sih pengen lebih mencari tantangan di luar, di mana aku ingin fokus di usaha bisnis. Tapi tetap nanti kalau ada kesempatan menjadi dosen itu perlu dicoba, karena ketika kita menjadi seorang dosen, standar hidup kita, terus status sosial kita otomatis akan lebih kelihatan. Tapi yang paling banyak yang lanjut S2 itu untuk dosen. Nah, rata-rata banyak yang dosen. Iya sih, emang paling banyak untuk rata-rata yang pengen kayak temen aku pengen jadi dosen, yang mereka mau nggak mau lanjut S2, nggak perlu kerja, karena tujuan mereka udah jadi dosen. Mungkin kecuali yang mau kayak jabatan di perusahaannya mau naik, butuh S2 yang benar-benar pengen ilmu itu untuk diterapkan di perusahaannya, itu kerja dulu biasanya kan.
biasanya gitu. teman-teman tuh yang PNS itu mereka lanjut S2 untuk menaikkan golongan. Oh iya, itu juga bisa ya, golongan naik golongan lanjut S2. Ketika golongannya naik, gajinya otomatis juga naik. Tapi itu kerja dulu kan? Kerja dulu, mereka D1 selesai kerja sama PNS terus lanjut S2. Tapi kalau lu udah cita-cita pengen jadi di edukasi dosen, langsung kita harus expert dalam bidang. Yang jelas ketika kita ngambil S2, kita harus benar-benar tahu apa kemampuan kita, apa passion kita yang harus. Jadi harus benar-benar memilih jurusan yang tepat untuk kita. Jadi itu sih informasi yang bisa dibagi. Kalau misalkan ada yang masih bingung dan lain-lain, bisa langsung tanya, bisa di DM kalau nggak di sini. Intinya garis besarnya itu kan, Durasi kita lebih padat dan tuntutan beban kerja juga lebih. durasinya lebih padat, makulnya gitu. Buat kalian yang masih bingung mau lanjut S2 atau enggak, kalau saran gue sih personal, kalau misalkan pengen jadi dosen di edukasi, mending langsung, ya kan, mending lanjut kayak udah jelas cita-citanya ke situ. Kalau enggak, biasanya ada nggak sih kayak perusahaan yang minimal S2 ada kan? Ada sih Ada beberapa keuntungan S2. Ketika kita diterima di tempat kerja, posisi kita akan lebih tinggi daripada yang lulusan S1. Jelas. Tapi bukannya biasanya ada yang ada minimal harus bekerja berapa tahun ya? Nah itu biasanya. Aku bingung deh, mending kita kerja dulu baru S2 atau kita langsung S2 nanti kita kerja dari awal dulu dong baru nyampe ke tahapan yang pekerjaan yang harus ada persyaratannya. Kalau menurutku sih tergantung, kita kan pasti udah menargetkan suatu saat kita harus kerja di mana. Ya. Nah sebelum kita memilih satu pilihan yang besar, nah kita harus lebih mempersiapkan kita mau nanti kemana. Itu harus kita dari awal sih. Oh ya. Nah harus sembrono dulu nanti tidak ada perjalanannya. Itu benar memang, tapi di tengah perkembangan dan persaingan semakin berat dan ketat ini, lebih baik kita pikir dari awal, kita tujuannya kemana, persiapannya apa. Ya cuma dibutuhkan untuk minimal kita punya pengalaman kerja 2 tahun sebelumnya, kita coba aja kerja dulu Lulus S2 baru kerja 2 tahun, sama aja berarti ketemunya bang. Tapi kalau yang kedua kan maksimal di tempat kerja minggu 30. Oh ya. Kalau S1 kan 25 rata-rata. Ya. Nah itu penting ada jalannya sih, nggak usah terlalu diambil pusing, tapi harus dipersiapkan, harus matang-matang. Dan manfaatnya tetap ada kan, walaupun mungkin dalam proses menempuhnya lebih berat dari S1. Pasti sudah lebih berat. Jadi buat yang bingung mau lanjut atau enggaknya, kita lihat kebutuhan sekarang ya. Kalau misalkan ke yang pendidikan, mending lanjut aja. Tapi kalau misalkan pengen perusahaan dan lain-lain, coba kalau misalkan dapat pekerjaan di S1 ya Kerja dulu nggak masalah. kerja dulu baru S2. Apalagi ketika S2 itu akan banyak pilihan beasiswa. Lebih banyak. Pilihannya biasanya dari perusahaannya sendiri. Oh iya, kalau udah masuk kerja ya. Seperti itu. Oke deh, itu deh informasi dari kita dan telah digali dari Bang Pram yang sekarang sedang menempuh S2. Doakan ya, semoga lulus cepat tahun ini selesai. Amin. Kita tunggu Bang kayak setelah S2 itu bakal kemana lagi. Oke, thank you for watching. Terima kasih Bang. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen. Ya itulah ya. See you. See you, Bang.